Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk dari perhatian beliau, perhatian Rasulullah kepada bulan Sya'ban adalah Rasulullah memperbanyak puasa di bulan tersebut, memperbanyak puasa di bulan tersebut, sampai-sampai dikatakan Rasulullah puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Adapun penamaan atau sebab dari penamaan bulan tersebut dengan bulan Sya'ban disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dikarenakan bulan itu kaum muslimin atau manusia bercerai-berai atau berpisah dalam rangka mencari yang namanya air, atau bercerai-berai karena adanya serangan dari musuhnya. Yang mana Sya'ban sendiri artinya adalah bercerai-berai. Yang mana disebutkan oleh para makna Sya'ban adalah bercerai-berai. Dinamakan bulan itu bulan Sya'ban karena di bulan itu kabilah-kabilah bercerai-berai karena adanya serangan, atau bercerai-berai karena mencari air, karena mulai padanya musim kekeringan atau panas. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini memiliki beberapa keutamaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal soleh seseorang, atau amal soleh di bulan Sya'ban diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amal saleh atau amal kebaikan diangkat pada bulan Sya'ban. Disebutkan dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu an pernah bertanya bahwasanya aku tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa pada bulan-bulan lainnya sebanyak bulan ini atau bulan Sya'ban. Maka Rasulullah mengatakan,
dzaka syahrun, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang manusia lalai padanya. Manusia tidak memperdulikannya. Manusia masa bodoh dengannya. Atau lalai di bulan Sya'ban ini. Padahal di bulan Sya'ban ini, kata Nabi, adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Jadi bulan ini bulan amal-amal manusia diangkat menghadap Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi mengatakan, fa'uhibbu ayarfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka, kata Nabi, amal solehku diangkat menghadap Allah dalam keadaan diriku sedang berpuasa. Dalam keadaan diriku sedang berpuasa. Ini di antara keutamaan bulan Sya'ban, adalah bulan yang amal-amal soleh diangkat menghadap Allah, diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka hendaknya seseorang dianjurkan berpuasa di bulan ini lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya, dengan harapan kalau dia berpuasa maka amalannya menghadap Allah dalam keadaan dia berpuasa, dengan harapan puasanya tersebut menambah barakah dan menjadi sebab amal solehnya ketika menghadap Allah diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah bulan itu bulan yang banyak Rasulullah berpuasa di dalamnya. Jadi Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu aktharu siyaman minhu fi Sya'ban." Fama ra'aitu, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Jadi Nabi puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian kata Ummul Mukminin, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Itu menunjukkan kepada kita semua, bulan selain bulan Ramadan yang paling banyak Rasulullah berpuasa padanya adalah di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit saja yang tidaknya. Jadi ibaratnya kalau 30 hari mungkin hanya 5 harinya saja. Kalau dia 29 hari mungkin hanya 10 harinya saja atau 5 harinya saja yang tidak dipuasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Seluruhnya. Dan ini menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban. Bulan yang termasuk bulan yang mulia. Amal soleh diangkat padanya. Kemudian Rasulullah banyak berpuasa di dalamnya. Maka dianjurkan kaum muslimin yang masih ada semangat ibadah, yang sangat berharap amal solehnya diterima, yang sangat berharap sekali amal solehnya barakah, maka hendaknya dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban, khususnya ibadah puasa. Dan sangat diharapkan amalan diangkat menghadap Allah dalam keadaan dia berpuasa. Para ulama menjelaskan tentang mengenai amalan yang diangkat kepada Allah. Para ulama menyebutkan bahawa amal yang saleh akan diangkat menghadap Allah pada 3 waktu.
Jadi amal soleh itu diangkat menghadap Allah pada 3 waktu. Yang pertama, amal soleh itu diangkat setiap hari. Amal soleh itu diangkat setiap hari, di setiap pagi dan sore. Jadi amal soleh manusia itu diangkat setiap hari di waktu pagi dan sore. Yang kedua, amal soleh manusia itu diangkat setiap pekan. Setiap pekan, setiap hari Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis. Yang ketiga, amal soleh manusia itu diangkat setiap tahun, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini adalah amal soleh manusia yang diangkat setiap tahunnya. Ada yang diangkat setiap harinya, ada yang diangkat setiap pekannya, ada yang diangkat setahun sekalinya. Maka yang diangkat setiap setahun adalah pada bulan Sya'ban. Maka dianjurkan puasa Senin Kamis, apalagi puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban. Maka hendaknya kita semua bersemangat untuk berpuasa dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sangat diharapkan amal solehnya diangkat dalam keadaan dia sedang berpuasa, menunaikan ibadah puasa. Kemudian dianjurkan di sini kaum muslimin untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Mungkin sebagian kita berat berpuasa. Kalau ditanya apa sebab beratnya? Sebab beratnya karena belum pernah melihat pahalanya. Kalau seseorang melihat pahala puasa, maka yakinlah akan semangat manusia berpuasa. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa malas berpuasa? Karena lemahnya iman. Sebab yang ketiga, kenapa malas berpuasa? Karena banyak dosa yang dia lakukan. Maka tidaklah seseorang, kata para ulama, terhalang dari solat malam. Tidaklah seseorang terhalang dari berpuasa di siang hari, melainkan disebabkan dosa sebabnya, dosanya. Maka hendaknya kita bertobat kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berpuasa. Dikarenakan puasa itu anugerah, pemberian rezeki. Rezeki itu bukan hanya sekadar materi dunia. Di antara rezeki terbaik adalah dimudahkan beramal dengan amalan saleh. Dimudahkan beramal saleh. Maka barang siapa yang tidak dimudahkan beramal saleh, berarti dia sulit mendapatkan rezeki, terutama rezeki yang kekal abadi. Di antaranya adalah amal saleh. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mengenai hukum berpuasa pada bulan Sya'ban, khususnya pada pertengahan Sya'ban. Hukum berpuasa di pertengahan Sya'ban. Disebutkan dalam hadis, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila Sya'ban itu sudah pertengahan, jadi sudah tanggal 16 Sya'ban. Sudah tanggal 16 Sya'ban. Maka Nabi mengatakan fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Dalam memahami hadis ini, para ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan yang dilarang di sini kalau dia baru memulai di tanggal 16. Adapun kalau dia memulai dari tanggal 1 Sya'ban, atau memulai dari tanggal 5 Sya'ban, atau memulai dari tanggal 10 Sya'ban, maka dia tetap boleh berpuasa walaupun sudah masuk pertengahan Sya'ban. Adapun yang dilarang di sini, kalau dia memulai puasa Sya'bannya di tanggal 16, itu yang dilarang. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, maka tidak bisa digunakan untuk berhujjah dengannya. Maka hendaknya kita semua yang lebih amannya, kalau ingin berpuasa di bulan Sya'ban, maka berpuasalah dari awal.
berpuasalah dari awalnya, bukan berpuasa dari pertengahan, bukan berpuasa dari pertengahannya. Kemudian mengenai larangan berpuasa di bulan Sya'ban ini, ada larangan yang kedua adalah berpuasa 2 hari atau sehari sebelum Ramadan. Kalau kita masuk tanggalnya, ya tanggal 28 Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban, itu dilarang berpuasa padanya. Disebutkan dalam hadis, la tuqaddimu Ramadan bi shaumin yaumin wa la yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Janganlah kalian, kata Nabi, mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tanggal, dilarang berpuasa pada tanggal 28 Sya'ban atau 29 Sya'ban. Atau kalau ada 30-nya berarti tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Itu dilarang berpuasa di tanggal itu, kecuali bagi orang yang terbiasa. Bagi orang yang terbiasa. Misalnya, sehari sebelum Ramadan, hari Senin, boleh tidak dia berpuasa di hari Senin itu? Kalau dia biasa puasa Senin Kamis, boleh. Tapi kalau dia tidak biasa puasa Senin Kamis atau tidak terbiasa puasa Daud, maka tidak dianjurkan berpuasa di hari Senin tersebut, karena dia terhitung sehari sebelum Ramadan. Atau 2 hari sebelum Ramadan di bulan Sya'ban, hari Senin atau hari Kamis, maka itu lihat kondisinya. Kalau dia terbiasa puasa Senin Kamis, maka tidak masalah. Maka intinya di sini, larangan-larangan yang ada pada bulan Sya'ban berpuasa padanya. Yang pertama, kalau dia memulai puasanya pertengahan Sya'ban. Yang kedua, jika sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan yang masih pada bulan Sya'ban, dia tidak terbiasa puasa padanya. Tapi kalau dia biasa puasa, walaupun sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, dia tetap dibolehkan berpuasa padanya. Maka ini di antara sunnah atau keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian berikutnya adalah pembahasan Syekh Utsaimin menyebutkan tentang kenapa dilarang seseorang berpuasa di akhir bulan Sya'ban, sehari atau 2 hari di akhir bulan Sya'ban, atau sehari 2 hari sebelum Ramadan. Larangan ini, para ulama mengatakan tujuannya agar seseorang bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Agar seseorang menyambut bulan Ramadan dengan kekuatan. Jadi dilarang berpuasa di akhir bulan Sya'ban atau sehari 2 hari sebelum Ramadan. Itu tujuan larangannya untuk menyiapkan kekuatan menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa dilarang berpuasa di akhir bulan Sya'ban atau sehari 2 hari sebelum Ramadan? Untuk membedakan mana puasa sunnah dan wajib. Untuk membedakan mana puasa sunnah dan wajib. Kemudian kenapa dilarang berpuasa di hari akhir bulan Sya'ban atau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan? Adalah dalam rangka kehati-hatian. Jangan sampai seseorang menjaga jangan sampai Ramadan mendapat tambahan puasa dari bulan yang lain. Jadi menjaga kehati-hatian, jangan sampai Ramadan mendapat tambahan puasa dari bulan yang lain, yaitu mendapat tambahan puasa dari akhir bulan
bulan Sya'ban, bulan Sya'ban. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kalau ditanya larangan ini haram, makruh, maka jawabnya larangan berpuasa di akhir bulan Sya'ban, 2 hari akhir bulan Sya'ban, atau 2 hari sehari sebelum Ramadan. Larangan di sini maknanya bersifat haram. Menurut Syekh Utsaimin, larangannya haram, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Jadi pendapat kebanyakan para ulama, diharamkan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, atau 2 hari terakhir bulan Sya'ban. Dan disebutkan lagi, boleh berpuasa sebelum Ramadan bila waktu awal Ramadan masih ada 3 hari atau lebih. Jadi 3 hari sebelum Ramadan dibolehkan berpuasa Sya'ban. Dibolehkan 3 hari atau lebih boleh. Tapi kalau 2 hari, 1 hari, 2 hari sebelumnya, maka diharamkan. Kemudian boleh mendahului Ramadan dengan puasa bagi orang yang memiliki kebiasaan. Dia berpuasa sebelum bulan Ramadan. Misalnya Ramadan hari Selasa, dia puasa hari Seninnya, boleh, karena itu sudah kebiasaannya puasa Senin Kamis misalnya, maka dibolehkan. Adapun kalau bukan kebiasaan puasa Senin Kamis, maka diharamkan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka ini singkat dari penjelasan mengenai bulan Sya'ban. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai mengqadha puasa di bulan Sya'ban. Mengqadha atau mengganti puasa di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam hadis, kana yakunu alayya, dan aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya memiliki tanggungan hutang puasa di bulan Ramadan, maka aku tidak mampu menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi kebiasaan dari istri Nabi itu mengganti hutang puasa di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Bukannya mengganti hutang itu bersegera lebih baik? Maka jawabnya, kata Ummul Mukminin, karena kesibukannya mengurusi Rasulullah. Jadi kesempatan untuk berpuasa, mengganti puasa, hanya bisa dilakukan di bulan Sya'ban. Maka dianjurkan barang siapa yang punya hutang puasa di Ramadan tahun lalu, maka hendaknya dia segera menggantinya di bulan Sya'ban ini. Segera menggantinya di bulan Sya'ban ini, dan dibolehkan dia menunda mengganti membayar hutang Ramadan sampai di bulan Sya'ban. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tentang nisfu Sya'ban, tentang nisfu Sya'ban. Pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama, tidak ada amalan-amalan khusus di malam pertengahan bulan Sya'ban, atau diistilahkan dengan nisfu. Nisfu itu pertengahan Sya'ban. Baik ada salat, khusus salat pertengahan Sya'ban, atau zikir, ibadah-ibadah yang lain. Dikarenakan tidak ada dalil-dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan ibadah di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Dan pertengahan bulan Sya'ban itu sama dengan pertengahan bulan-bulan yang lainnya, pertama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Syekh Muhammad Al-Syekh atau Syekh Abdul Aziz Sisanah bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh, wa hadhihi al-ihya takhsisun lil-lailah min ghairi dalilin, menghidupkan amalan malam nisfu Sya'ban, mengkhususkan amalan pada malam itu, tidak ada dalil. Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang hal tersebut tidaklah sahih. Dalilnya tidaklah
sahih, maka dalil-dalil yang melarang perbuatan tersebut lebih jelas, yaitu dilarang mengkhususkan ibadah pada bulan-bulan tertentu, malam-malam tertentu, kecuali ada dalil yang sahih. Dan ternyata mengkhususkan amalan di pertengahan bulan Sya'ban tidak ada dalil yang sahih, maka hukumnya adalah terlarang. Maka bulan Sya'ban itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya, pertengahannya tidak ada amalan-amalan yang khusus, maka hendaknya seseorang meninggalkan amalan-amalan khusus di bulan Sya'ban, khususnya nisfu Sya'ban, yang mana malam nisfu Sya'ban tidak ada amalan khusus, dan malam itu sama seperti malam-malam pertengahan bulan yang lainnya, bulan Rajab, bulan-bulan yang lainnya, Muharram, Safar. Maka hendaknya kita semua beramal sesuai dengan dalil-dalil yang sahih tentang masalah ini. Maka inilah singkat dari pembahasan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufiknya untuk berpuasa di bulan ini. Minimalnya kalau tidak mampu memperbanyak puasa Senin Kamis, atau lebih banyak sedikit dianjurkan, maka hendaknya kita semua bersemangat beramal soleh, karena amal soleh adalah teman yang paling setia di alam kubur, dan teman yang paling setia menemani seseorang ketika bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa diambil pelajaran darinya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.